mengarungi jalanan hidup di usia 54 tahun ternyata lebih dari sekedar memegang setir, ini tentang menemukan kembali diriku lewat sentuhan dan tatapan yang mengubah segalanya. Halo, namaku Norma, aku berusia 54 tahun. Kulitku berwarna kecoklatan karena sering terpapar sinar matahari di kota kecilku, Malang, Jawa Timur. Kurva tubuhku bukan lagi rahasia masa muda, tapi cerita yang terus berkembang seiring waktu. Aku selalu dikenal sebagai sosok yang kuat dan mandiri, namun diam-diam aku rindu sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Maka, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang tak biasa, belajar mengemudi. Awalnya, aku pikir itu hanya sebuah kebutuhan praktis, sebuah babak baru yang harus kulewati tanpa cerita istimewa. Tapi hari pertama aku masuk ke dalam mobil latihan di sebuah lembaga mengemudi di Malang, semuanya berubah. Ketika aku duduk di kursi pengemudi, mataku langsung tertuju pada instruktur muda yang akan membimbingku, Cayo, usianya 25 tahun, dengan senyum yang malu-malu dan tatapan yang seolah tahu lebih dari yang dia ucapkan. Dia membantuku menyesuaikan posisi duduk, dan tangan kecilnya hampir menyentuh pinggulku tanpa benar-benar menyentuh, tapi cukup untuk membuat udara di dalam mobil terasa berbeda, lebih hangat, lebih menggetarkan. Saat dia memintaku memegang tuas persneling yang kokoh itu, aku merasakan bukan sekedar logam di tanganku, tapi undangan tak terucapkan untuk memulai sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam daripada sekadar melintasi jalanan kota. Suara Cayo rendah, hampir seperti bisikan. Dia menjelaskan fungsi-fungsi dasar mobil dengan penuh kesabaran, tapi matanya yang sesekali melirikku membuatku merasa dia membaca isi hatiku lebih dari sekadar mengajari teknik mengemudi. Tubuhku yang biasanya tegar mulai merasakan gelombang kehangatan dan rasa penasaran yang sulit kutahan. Pada saat itu, aku tahu perjalanan ini bukan hanya tentang menguasai kemudi, tapi tentang menemukan sisi lain dari diriku yang selama ini tersembunyi. Aku sadar, ini bukan hanya soal jalan yang akan kulalui dengan mobil, tapi tentang tikungan dan belokan dalam hidupku yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Aku sudah siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Hari berikutnya, aku kembali ke tempat latihan mengemudi dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku harus fokus belajar, tapi bayangan Cayo terus menghantui pikiranku. Saat aku tiba di tempat itu, dia sudah menungguku dengan kaos ketat berwarna biru tua yang menonjolkan bahunya yang lebar dan postur tubuh atletisnya. Senyumnya yang tipis membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia menyapaku dengan suara lembut. Siap untuk menguasai jalan hari ini, Norma? Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku sudah merasa seperti mesin yang siap melaju tanpa batas. Selama pelajaran, Cayo dengan sabar membimbingku memperbaiki posisi tangan dan postur tubuhku saat mengemudi. Ada kalanya tangan kami hampir bersentuhan saat dia menunjuk tombol atau mengoreksi cara aku menggenggam setir, dan aku bisa merasakan kehangatan dari sentuhan itu meski hanya sekejap. Ketika dia memuji kemampuanku, "Kamu punya kontrol yang bagus, Norma," aku tahu itu bukan sekadar soal mengemudi. Ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-katanya, sesuatu yang membuat aku merasa dihargai dan dipahami. Setelah latihan selesai, saat kami hendak keluar dari mobil, Cayo menatapku dengan cara yang berbeda. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, bukan seperti guru yang menilai muridnya, tapi seperti seseorang yang ingin mengenal lebih jauh. Aku yang biasanya pandai menahan diri, merasa dorongan untuk melepas kendali. Ada keinginan aneh yang membuncah dalam dada, seperti mesin mobil yang tiba-tiba melaju kencang tanpa rem. Aku tahu, perjalanan yang kujalani ini tidak akan berakhir di tempat latihan mengemudi. Ada sesuatu yang lebih menggoda menanti di tikungan berikutnya, sesuatu yang membuatku ingin terus melaju tanpa ragu. Dan aku sadar, aku sudah berada di jalan yang benar, bukan hanya untuk belajar mengemudi, tapi untuk menemukan kembali diriku dalam cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Beberapa hari setelah pelajaran kedua itu, aku mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam diriku. Setiap pagi sebelum berangkat ke tempat latihan mengemudi, aku berdandan dengan lebih hati-hati. Pilihan bajuku yang biasanya sederhana kini menjadi sedikit lebih menarik, blus ringan berwarna krem yang pas di badan, celana panjang hitam yang membentuk lekuk kakiku, dan sepatu sneakers putih yang bersih. Aku juga memilih parfum dengan aroma bunga yang lembut, cukup untuk meninggalkan jejak harum saat aku lewat, tapi tidak berlebihan. Aku ingin tampil berbeda, bukan hanya untuk Chaiyo, tapi juga untuk diriku sendiri, seolah aku sedang mempersiapkan diri untuk sebuah babak baru dalam hidupku. Sebelum pelajaran, aku selalu berusaha menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Tapi perasaan gugup dan antusias bercampur aduk setiap kali melihat Chaiyo menunggu di pojok mobil latihan. Dia datang dengan ekspresi yang serius tapi ramah, dan senyumnya yang tipis selalu membuat aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap profesionalnya. Saat dia membantuku memasang sabuk pengaman, tangannya sempat menyentuh punggungku dengan lembut, dan jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan sekadar pelajaran mengemudi biasa. Hari itu, Chaiyo mengajakku mengambil rute yang berbeda, sebuah jalan kecil di pinggiran kota Malang yang lebih sepi dan teduh. Saat aku mengemudi perlahan menyusuri jalan itu, dia duduk di sampingku dengan sikap yang lebih santai, sesekali memberikan petunjuk, namun lebih banyak diam dan mengamati. Matanya yang tajam menatap wajahku dengan penuh perhatian, seolah mencoba membaca apa yang tak terucapkan. Aku merasa seolah ada getaran yang mengalir di antara kami, membentuk ikatan yang sulit diabaikan. Ketika kami berhenti di sebuah taman kecil yang penuh dengan pepohonan rindang, Chaiyo berkata dengan suara pelan, "Norma, aku ingin kita berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang mengemudi." Aku menatapnya, terkejut dan penasaran. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku merasa aman, dan aku tahu, pertemuan kami hari ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pelajaran mengemudi biasa. Aku siap membuka lembaran baru dalam hidupku, dan aku tahu Chaiyo juga merasakannya. Hari keempat pelajaran mengemudi itu terasa seperti ujian tersendiri bagi diriku. Aku hampir gagal saat mencoba melakukan balikan di tempat parkir yang sempit. Mobilku beberapa kali berhenti mendadak karena mesin mati, dan perasaan malu mulai merayap di dada. Chaiyo duduk di sebelahku dengan wajah serius, tapi matanya tetap lembut, penuh pengertian. Aku tahu dia tidak hanya menilai kemampuanku mengemudi, tapi juga perjuanganku menghadapi rasa takut dan keraguanku sendiri. Dia menghela napas panjang, lalu dengan suara tenang tapi tegas berkata, "Norma, kamu terlihat tegang. Mungkin kamu perlu waktu untuk rileks, bukan hanya di dalam mobil, tapi juga di luar sini." Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan diri yang sudah berantakan. Saat mobil berhenti, dan kami saling menatap, dia menggeser tubuhnya sedikit, menghadapku dengan tatapan yang berbeda. "Aku ingin mengenal kamu lebih baik, bukan hanya sebagai instruktur dan murid, tapi sebagai manusia," katanya dengan nada yang membuat jantungku berdebar. Suasana tiba-tiba berubah dari formal menjadi personal. Aku terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang berubah menjadi kehangatan. Dia menambahkan, "Kalau kamu mau, kita bisa keluar bersama, ngobrol santai tanpa aturan dan tekanan." Tawaran itu bukanlah sebuah ancaman atau permainan, melainkan sebuah kesempatan yang aku tahu bisa mengubah segalanya. Aku, yang selama ini selalu berhati-hati dan menjaga jarak, merasa tubuhku merespon sebelum otakku sempat menolak. Aku menerima ajakannya tanpa pikir panjang. Ada sesuatu dalam diri Chaiyo yang membuat aku merasa aman dan diinginkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Malam itu, aku merasakan getaran baru dalam hidupku,
Sebuah perjalanan yang aku yakin akan membawa aku ke tempat-tempat yang belum pernah aku jelajahi sebelumnya. Pelajaran mengemudi yang kuanggap sederhana ternyata membuka pintu menuju pengalaman yang lebih dalam dan menggoda. Aku siap melaju, meskipun belum tahu kemana jalan ini akan membawa. Malam itu, aku berusaha menyiapkan diri sebaik mungkin. Aku memilih pakaian yang sederhana tapi memikat, blus putih tipis yang jatuh lembut di bahu, dipadukan dengan rok hitam selutut yang membingkai pinggangku dengan pas. Sepatu hak rendah berwarna coklat tua melengkapi penampilanku, memberikan sentuhan elegan tanpa berlebihan. Parfum yang kupakai harum ringan, menyelimuti tubuhku dengan aroma vanila dan melati yang manis namun tidak mencolok. Aku ingin terlihat alami, tapi tetap memancarkan kepercayaan diri yang baru saja mulai tumbuh dalam diriku. Ketika aku sampai di tempat yang Caio janjikan, sebuah villa kecil di pinggiran Malang yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, dia sudah menungguku dengan senyum hangat yang membuatku merasa seperti tamu istimewa. Lampu-lampu redup menerangi teras villa, menciptakan suasana intim dan tenang. Kami duduk berdua di sofa kayu yang empuk, ditemani oleh suara gemerisik daun dan aroma kayu bakar yang menguar lembut. Caio membuka pembicaraan dengan suara pelan, seperti membisikkan rahasia. Norma, kamu punya lebih banyak kontrol daripada yang kamu kira. Kadang, yang dibutuhkan hanya seseorang untuk membimbingmu melewati tikungan hidup yang sulit. Tangan Caio perlahan menyentuh tanganku. Sentuhan itu lembut tapi penuh arti, seolah mengatakan bahwa aku tidak perlu takut membuka diri. Matanya menatap dalam, menyelami setiap lekuk wajahku, membaca setiap cerita yang tersimpan di balik garis-garis halus kulitku. Perlahan, jarak di antara kami menghilang, dan dunia luar seperti mengerdil menjadi ruang kecil yang hanya kami berdua huni. Dia memimpin aku ke sebuah balkon yang menghadap ke lembah hijau, angin malam yang sejuk menyapu wajahku. Dalam keheningan itu, dia mendekat, wajah kami hanya beberapa inci terpisah. Saat bibirnya menyentuh pipiku, aku merasakan getarannya menjalar hingga ke ujung jari. Ciuman itu lembut, penuh kesungguhan, seperti sebuah janji tersirat yang mengikat kami berdua dalam sebuah perjalanan baru. Aku menyerah pada perasaan itu, membiarkan dirinya mengemudikan hatiku tanpa ragu. Malam itu bukan hanya tentang ciuman pertama, tapi tentang membuka pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap tikungan di depan akan membawa aku ke tempat yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah malam itu, aku terus memikirkan apa yang terjadi di villa kecil itu. Rasanya seperti mimpi yang sulit dipercaya, tapi setiap sentuhan, setiap tatapan Caio masih membekas jelas di pikiranku. Aku merasa seperti terbang di atas awan, namun di sisi lain, aku juga sadar bahwa ini bukan sekadar kisah asmara biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa berjalan begitu cepat dan intens. Ketika aku kembali ke pelajaran mengemudi, aku melihat Caio dengan sudut pandang yang berbeda. Tatapan dan senyumnya kini membawa arti baru, bukan hanya sebagai instruktur dan murid, tapi sebagai dua jiwa yang mulai saling membuka. Namun, aku juga sadar bahwa aku harus tetap fokus pada ujian mengemudi yang sudah semakin dekat. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku bisa menjaga keseimbangan antara perasaan yang mulai tumbuh dan tanggung jawab yang harus kuemban. Di hari ujian, sebelum aku masuk ke dalam mobil, Caio menatapku dengan mata penuh keyakinan. Norma, hari ini kamu pasti lulus. Tapi bukan hanya soal mengemudi, aku ingin kamu tahu aku menghargai setiap langkah yang kamu ambil, di dalam dan di luar mobil. Kata-katanya membuat dadaku berdebar, tapi juga memberi semangat baru dalam diriku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang menguasai kemudi, tapi juga tentang keberanian untuk menyerahkan sebagian kendali dan percaya pada seseorang lain.
Sepanjang ujian, aku mencoba mengingat setiap ajaran Cayo, setiap sentuhan dan kata penyemangatnya yang terngiang di telingaku. Ketika aku akhirnya menyelesaikan rute ujian, aku melihat senyuman lega dan bangga di wajah Cayo. "Kamu berhasil, Norma," katanya singkat, tapi penuh arti. Aku merasa seperti sudah melewati bukan hanya ujian mengemudi, tapi juga ujian dalam hidupku sendiri. Namun, ada sesuatu yang masih menggantung di udara, sesuatu yang membuatku penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya antara aku dan Cayo. Keesokan harinya, ketika aku sudah mulai membayangkan rutinitas baru sebagai pengemudi resmi, Cayo mengirim pesan singkat yang membuat jantungku melonjak. "Norma, aku ingin tunjukkan sesuatu yang berbeda hari ini. Sebuah rute rahasia, tempat yang belum pernah kamu kunjungi." Pesan itu sederhana, tapi nada di baliknya seperti undangan untuk melangkah ke sesuatu yang lebih dari sekedar pelajaran mengemudi. Ketika kami bertemu, aku melihat kilauan berbeda di matanya, bukan lagi instruktur yang formal, tapi pria muda yang penuh rahasia dan hasrat. Dia mengenakan kemeja putih tipis yang membungkus tubuh atletisnya dengan pas, lengan bajunya digulung, memperlihatkan otot-otot yang terbentuk dari olahraga. Senyumannya sedikit misterius, seolah menyimpan sesuatu yang ingin dia bagi hanya denganku. Kami memulai perjalanan, melewati jalan-jalan kecil di sekitar Malang yang dipenuhi pohon-pohon rindang dan udara segar. Tapi alih-alih fokus pada teknik mengemudi, aku merasakan setiap detik perjalanan sebagai sebuah petualangan baru. Cayo berbicara sedikit, lebih banyak diam, membiarkan suasana bicara untuk kami berdua. Setiap kali tangannya menyentuh setir atau mengatur posisi kursi, aku merasakan getaran yang membuat tubuhku hangat. Tiba-tiba, dia mengarahkan mobil ke sebuah jalan setapak yang sempit dan sepi, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Di ujung jalan, kami berhenti di sebuah bangunan kecil yang tampak seperti pondok kayu tua, tersembunyi di antara pepohonan. Cayo menatapku serius, matanya menyala penuh tekad. "Norma, tempat ini adalah rahasia kecilku. Aku ingin kamu merasakan ketenangan dan kebebasan di sini." Aku merasa campuran antara penasaran dan sedikit gugup, tapi juga ada rasa percaya yang tumbuh kuat. Aku tahu, apapun yang akan terjadi di tempat itu akan mengubah segalaku. Ini bukan sekadar perjalanan mengemudi biasa, tapi sebuah babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Perasaan itu membuat napasku sedikit lebih cepat, dan aku siap untuk mengikuti kemanapun Cayo akan membawaku. Begitu kami melangkah masuk ke dalam pondok kayu itu, suasana langsung berubah menjadi lebih hangat dan intim. Cahaya lampu temaram menari di dinding, menciptakan bayangan yang lembut dan menenangkan. Udara di dalam pondok beraroma kayu bakar dan rempah-rempah yang halus, membawa kehangatan yang nyaman ke seluruh tubuhku. Cayo menutup pintu di belakang kami, dan seketika ruang itu terasa seperti dunia tersendiri, jauh dari hiruk-pikuk dan aturan dunia luar. Dia meletakkan tas kecilnya dan dengan ringan duduk di sofa yang empuk, mengundang aku untuk duduk di sampingnya. Tubuhnya dekat, tapi tidak terlalu menekan, seolah memberi ruang bagi kami berdua untuk bernapas dan merasakan momen ini. Matanya menatapku dalam-dalam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Aku bisa merasakan detak jantungku meningkat, napasku menjadi sedikit lebih cepat, dan tubuhku mulai merespon kehangatan yang perlahan menyebar dari sentuhan tangannya yang menyentuh punggungku dengan lembut. Cayo mulai berbicara dengan suara rendah, hampir seperti berbisik, "Norma, aku ingin kamu tahu bahwa selama ini aku memperhatikan lebih dari sekadar kemampuan mengemudimu. Aku memperhatikan bagaimana kamu menghadapi segala ketidakpastian dalam hidupmu. Dan aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu percaya, bukan hanya di jalanan, tapi juga di hati." Kata-katanya begitu tulus dan penuh makna,
membuat aku merasa seperti menemukan pelabuhan setelah lama berlayar di lautan yang penuh badai. Tanpa sadar, aku mulai membuka diriku lebih dalam, membiarkan perasaan yang selama ini kupendam keluar perlahan. Sentuhan tangannya semakin hangat, perlahan menyusuri lenganku dengan penuh kelembutan tapi juga gairah yang sulit kuabaikan. Aku, yang biasanya selalu menjaga jarak dan kontrol, kini membiarkan diriku terhanyut dalam momen itu, membiarkan Chaeyo mengemudikan, bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku yang sudah lama kering. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang belum terucapkan, sesuatu yang menggantung di udara dan membuatku penasaran. Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih rumit dan penuh kejutan daripada yang pernah kubayangkan. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suasana di Pondok Kayu semakin memanas, bukan hanya dari kehangatan api unggun kecil di sudut ruangan, tapi juga dari getaran yang mengalir di antara kami. Setiap sentuhan Chaeyo terasa seperti aliran listrik yang membakar perlahan kulitku, membangkitkan sensasi yang selama ini tersembunyi dalam relung hatiku. Tubuhnya yang tegap dan hangat semakin dekat, mengisi ruang pribadi yang selama ini selalu aku jaga dengan rapat. Blus putihku mulai melorot, memperlihatkan bahu dan punggung yang halus, sementara tangannya dengan lembut membelai setiap lekuk tubuhku yang mulai terbuka. Rok hitam selutut yang kupakai menjadi saksi bisu dari setiap gerakan yang penuh gairah dan kelembutan. Sentuhan tangannya bukan hanya sebuah eksplorasi fisik, tapi juga sebuah bahasa tanpa kata yang mengungkapkan keinginan dan kerinduan yang mendalam. Sofa kayu itu bergoyang perlahan mengikuti irama napas dan detak jantung kami yang berpacu. Chaeyo seolah tahu setiap titik sensitif yang membuatku melepas kendali, menuntunku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Aku, yang selama ini selalu menjadi pengemudi dalam hidupku, kini membiarkan dirinya mengemudikan setiap inci tubuhku dengan percaya penuh. Suara bisikan dan desahan kami menyatu dengan keheningan malam, menciptakan simfoni rahasia yang hanya kami yang tahu. Namun, di balik semua keintiman dan gairah itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Aku menyadari bahwa apa yang kami jalani bukan sekadar pertemuan sesaat, tapi sebuah perjalanan emosional yang berpotensi mengubah hidupku selamanya. Ada rasa takut yang menyelinap, takut kehilangan kendali, takut terluka, tapi juga ada keberanian yang muncul dari dalam diriku untuk menyerah dan mempercayai. Malam itu, aku belajar bahwa terkadang, perjalanan terbaik bukanlah yang terencana, tapi yang terjadi secara spontan dengan penuh kejutan dan intensitas yang membakar. Aku dan Chaeyo telah melewati batas antara instruktur dan murid, antara rasa hormat dan gairah, dan aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun, ada misteri yang belum terpecahkan, sebuah rahasia yang Chaeyo sembunyikan, yang membuatku bertanya-tanya apa yang sebenarnya menanti di tikungan berikutnya. Pagi menyingsing dengan cahaya lembut yang menembus tirai tipis pondok kayu itu, menyapu wajahku yang masih hangat setelah malam penuh gairah dan keintiman. Tubuhku terasa lelah, tapi jiwaku berdenyut dengan energi baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Chaeyo terbaring di sampingku, napasnya tenang dan damai, wajahnya yang biasanya penuh teka-teki kini tampak lembut dan terbuka, seolah malam tadi telah membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku mencoba mengingat setiap detil malam itu, setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap kata yang terbisik di antara desahan dan keheningan. Rasanya seperti sebuah perjalanan panjang yang membawa aku melewati berbagai tikungan yang tak terduga, sebuah pelajaran yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengemudi. Aku, yang selama ini selalu memegang kendali, kini belajar menyerah dan mempercayai, membiarkan diriku terbawa arus yang baru dan menggairahkan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan samar yang menyelinap masuk ke pikiranku. Ada sesuatu yang Chaeyo sembunyikan,
sesuatu yang membuatku bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang sebenarnya dia cari dalam hubungan ini. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana aku harus memilih antara mengikuti kata hati atau kembali ke zona nyaman yang selama ini ku kenal. Saat aku bersiap meninggalkan pondok, Caio menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Norma, perjalanan kita baru saja dimulai. Ada banyak hal yang belum aku ceritakan, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pergi kemanapun. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran yang mendalam dan harapan sekaligus ketakutan yang bercampur aduk dalam dadaku. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya soal mengemudi atau asmara, tapi tentang menemukan diri sejati di tengah belokan hidup yang penuh misteri. Dan aku siap menghadapinya, meskipun jalan di depan masih gelap dan penuh teka-teki. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu.